Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Heni. Tetap semangat anak-anak walaupun dalam keadaan berpuasa. Hari ini masuk ke bab 8 statistika, masih bagian statistika. Bagian ketiga tentang ukuran pemusatan data, min, median, dan modus, khususnya pada data majemuk, artinya data yang lebih banyak. Ya, KKM tetap 65. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian menyimak video pembelajaran yang Ibu jelaskan, kalian dapat menentukan ukuran pemusatan data, min, median, dan modus pada data majemuk. Nah, ini rumus-rumus untuk mencari min, median, dan modus pada data majemuk. Kalau kalian tidak menggunakan rumusnya tidak apa-apa, nanti kalian bisa mencarinya dengan manual ya. Tapi harus paham. Yang pertama, min atau rata-rata, lambangnya X, ada garis di atasnya, yaitu cara mencarinya, ini ada lambang sigma, artinya jumlah, F kali X. F itu frekuensi, dikali X itu nilainya, dibagi dengan jumlah frekuensi. Supaya lebih jelas, jadi lambang yang ini dibacanya sigma, ya, dibacanya sigma, artinya jumlah. Lanjut, mencari median atau nilai tengah itu dibagi dua. Ada yang untuk datanya genap, ada yang datanya ganjil. Data genap atau ganjil dilihat dari jumlah frekuensinya, ya. Dari jumlah frekuensinya. Jadi kalau jumlah frekuensinya genap, rumusnya yaitu mencari median, data ke jumlah frekuensi bagi 2 ditambah data ke jumlah frekuensi bagi 2 tambah 1 dibagi 2 semua. Kemudian untuk data ganjil, ini artinya jumlah frekuensinya yang ganjil, jumlah frekuensi ganjil. Mencari mediannya lebih ringkas rumusnya ya. Data ke jumlah frekuensi tambah 1 bagi 2. Itu mencari median atau nilai tengah. Sedangkan modus tidak ada rumusnya, karena modus itu nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya terbanyak. Supaya kalian lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Berikut merupakan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 8E, yaitu datanya seperti ini. Nah, ini kan nilainya banyak nih, angkanya banyak, makanya dikatakan datanya majemuk, ya, karena nilainya banyak. Nah, karena nilainya banyak, supaya lebih ringkas, maka biasanya diminta membuat tabel distribusi frekuensinya dari data tersebut supaya meringkas data ini ya. Kemudian yang B menentukan min rata-rata, C menentukan modus, dan yang terakhir menentukan mediannya. Kita cari satu per satu. Yang pertama, ini data yang tadi sudah Ibu sampaikan, ini tinggal disalin yang tadi ya, biar lebih gampang melihatnya. Yang pertama, membuat tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu yang atas berupa nilainya atau X, yang bawah frekuensinya, lambangnya F. Frekuensi itu sama saja jumlahnya, ya. Jadi frekuensi itu sama dengan jumlah. Nah, tadinya kalian ini kosong nih nilainya. Nilainya dilihat dari mana? Dilihat dari datanya. Tinggal kalian urutkan nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Di sini, nilai yang paling kecil yaitu angka 3. Berarti tulis paling kecil 3. Yang terbesar yaitu 10. Paling besar 10. Ya udah diurutkan dari 3 sampai dengan 10. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, sekarang tinggal kita hitung. Yang nilainya 3 ada berapa jumlahnya? Kita lihat hanya 1 ya, ini doang. Jadi kita tulis di sini 1. Gitu. Kita coret aja supaya lebih gampang nanti ngelihatnya. Sekarang yang 4. Yang 4 ada berapa? 1. Mana lagi? 2. 3. Sudah ya. Berarti yang nilainya 4 ada 3 orang. Yang nilainya 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nilainya 5 ada 6 orang. Kemudian yang nilainya 6, kita lihat, kita cari yang nilainya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang nilainya 6 ada 10 orang. Yang nilainya 7, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Kemudian yang nilainya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nilainya 9, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang nilainya 10, 1, 2, 3. Nah, inilah yang namanya tabel distribusi frekuensi. Jadi cara membacanya, contoh, yang nilainya 3 ada 1 orang. Yang nilainya 4 ada 3 orang. Yang nilainya 5 ada 6 orang. Kalau ditanya yang nilainya 9 ada berapa orang? Ada 5 orang. Kalau ditanya yang nilainya 7 ada berapa orang? Ada 5 orang. Kalau ditanya ya berapa siswa yang nilainya kurang dari 5? Yang nilainya kurang dari 5 kan 4 dan 3 ya. Tapi jumlah siswanya berapa? 3 dan 1. Tinggal dijumlah jadi 4. Berarti jumlah siswa yang nilainya kurang dari 5 yaitu 4 orang. Seperti itu ya bacanya. Semoga paham. Kita lanjut ke mencari min atau rata-rata. Rumusnya jumlah F kali X dibagi jumlah frekuensi. Berarti kita jumlah dulu nih frekuensinya. Frekuensinya kita jumlah frekuensi sama dengan 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 tambah 5 tambah 7 tambah 5 tambah 3. Totalnya adalah 40. Kemudian kita kalikan F kali X. F kali X. Berarti frekuensi kali nilai ya. 1 kali 3. Atas kali bawah aja. 3. 3 kali 4. 12. 6 kali 5. 30. 10 kali 6. 60. 5 kali 7. 35. 7 kali 8. 56. 5 kali 9. 45. 3 kali 10. 30. Kita jumlahkan jumlah F kali X. Sama dengan dijumlah 3 tambah 12, tambah 30, tambah 60, tambah 35, tambah 56, tambah 45, tambah 30. Hasilnya kalau dijumlahkan yaitu 271. Tinggal kita masukkan mencari rata-rata jumlah F kali X. Berarti yang ini ya. 271 dibagi jumlah frekuensinya 40.
271 bagi 40 yaitu 6,775. Inilah minnya atau rata-rata dari nilai 40 siswa. Seperti itu. Semoga paham ya. Kita lanjut. Yang C, ini sudah Ibu salin lagi nih yang tadi tabel frekuensinya supaya mudah melihatnya. Yang C, modus, nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya terbanyak. Frekuensinya terbanyak, kita lihat yang frekuensinya terbanyak yang itu yang ini ya, 10. Frekuensinya terbanyak nih, tertinggi. Nilainya berapa? Yaitu 6. Berarti modusnya adalah 6. Jadi modus itu nilainya ya, jadi nilainya 6. Karena yang nilainya 6 ada 10 orang paling banyak. Gitu. Kita lanjut yang terakhir, median. Median yang diperhatikan dari jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya tadi 40. 40 itu genap ya, data genap. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Rumusnya ini. Hingga kita masukkan data ke jumlah frekuensinya berapa? 40 bagi 2 tambah data ke jumlah frekuensi 40 bagi 2 tambah 1. Dari sini ya rumusnya. Dibagi per 2. Sama dengan data ke 40 bagi 2, 20, tambah data ke 40 bagi 2, 20, tambah 1, 21. Jadi kalau depannya 20, belakangnya tinggal tambah 1, 21 gitu ya. Jadi kalau depannya data ke 26, belakangnya pasti 27. Kalau depannya 32, belakangnya pasti 33 gitu. Tinggal tambahin 1 aja belakangnya. Dibagi 2 rumusnya. Nah, data ke-20. Data ke-20 itu nilainya berapa? Tinggal kita urutkan. Contohnya nih, nilainya 3 ada 1. Kalau kita urutkan seperti ini. Yang nilainya 3 hanya ada 1 orang kan? Nilainya 4 ada 3. Berarti 4, 4, 4 ada 3. Yang nilainya 5 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang nilainya 6 ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang nilainya 7 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Tinggal kita cari data ke-20 tuh nilainya berapa. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini nih data ke-20-nya yaitu ternyata 6. Data ke-20. Berarti 6 ya. Ditambah data ke-21 berarti setelahnya ya 7. Nah, kan begini nih di tengah-tengah. Ini karena masih ada sebenarnya seterusnya kan? Dibagi 2. Sama dengan 6 tambah 7, 13 bagi 2 yaitu 6,5. Jadi mediannya yaitu 6,5. Seperti itu. Paham ya? Kalau ada yang pertanyaan, Bu, ini harus diurutin, Bu. Seperti ini ya, sebenarnya enggak juga. Kalau kalian paham, kalian tinggal jumlahin frekuensinya aja sampai ke 30. Sampai ke 20, maaf. Karena yang ditanya data ke-20 kan, contohnya seperti ini. 1 tambah 3, 4. Belum nyampe kan ke 20. Tambahin lagi, 4 tambah 6, 10. Belum nyampe. 10 tambah 10, 20. Oh, ternyata data ke-20 tuh di sini. Yaitu nilainya berapa? 6. Gitu, tinggal masukin. Otomatis, di sini kan data ke-20 sampai sini. Data ke-21 berarti setelahnya kan. Yaitu angkanya 7. Dibagi 2 gitu. Kalau nggak paham ya mau nggak mau diurutkan seperti ini ya, sampai ketemu data yang ditanya.
Oke, sampai sini untuk pemusatan data majemuk, semoga dipahami. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung ke Bu Heni. Dicatat sampai terakhir tadi, mencari median, ya, tabelnya dibuat dengan rapi, dikumpulkan tepat waktu. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat, walaupun belajar dari rumah, terapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.